Intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada screenshotan HP Realme 6. Jadi HP ini adalah servisan yang kemarin masuk ke counter. Nah, kronologi dari HP ini itu setelah masuk air lalu dinyalakan sama pemilik. Namun kamera tidak berfungsi semuanya. Kita bisa lihat ya, itu dari gambar screenshot. Di celah kamera itu masih terdapat sisa air yang begitu banyak. Oke, kali ini kita akan coba bersihkan ya. Kita akan coba pastikan apakah kamera bisa difungsikan kembali. Ya, ini adalah Realme 6. Jadi kita akan copot ya, kita akan bongkar HP ini. Untuk di kamera depan juga terdapat endapan air. Oke, kita akan cabut SIM tray-nya dulu ya. Lalu kita akan buka back cover bagian belakang. Untuk pembukaan back cover itu biasanya dia yang modal tipis ya, jadi bukan sama frame. Kita mesti panasi dulu dengan blower di setelan anginnya satu, lalu panasnya hangat saja. Jika nggak punya blower, bisa menggunakan hair dryer ataupun bisa juga langsung cairan thinner ataupun minyak kayu putih. Tunggu sampai kita bisa dapat celahnya, lalu kita seset ya. Nah, ini saya gunakan dengan blower saja ya. Ya, sudah mulai terbuka dan kita bisa lihat ya. Wow, jadi masih ada airnya guys. Nah, ini bilang pemilik ya belum lama ya HP ini kondisi masuk air. Nah, saya tidak tahu persis ya masuk airnya tuh nyelam atau tidak, karena kebetulan ini teknisi kita ya yang garap. Oke, kita akan buka semua baut-bautnya. Jadi untuk pembukaan sampai ke mesin itu kita butuh buka back cover yang tipis, lalu buka bautnya, lalu kita buka frame-nya atau tulangannya. Oke, ini saya sertakan ya untuk spesifikasi di Realme 6. HP ini tuh jenisnya chipset MediaTek. Lalu RAM-nya ada yang versi 4, ada yang versi 6. HP ini dirilis tahun 2020. Wow, berarti belum ada 1 tahunan ya. Amazing. Dan untuk versi internalnya itu ada yang 64128 ya. Oke guys, ini sampai kita akan buka bagian frame ataupun tulangannya. Nah, untuk bukanya ini pelan-pelan saja dan hati-hati ya. Biasanya kita akan tersangkut di flexible fingerprint. Pastikan kita jangan buru-buru. Lalu kita akan copot bagian konektor untuk flexible fingerprintnya. Nah, ini sudah tercopot ya untuk bagian tulangan. Secara fisik kita lihat ya, ini kemungkinan masuk airnya tidak begitu parah. Jadi tidak menyelam kemungkinan ya analisanya. Ya, kita akan ambil kameranya, namun sebelumnya kita akan bersihkan dulu untuk di bagian casingnya untuk pelindung kamera. Lalu kita copot. Sebetulnya yang paling direkomendasikan saat HP masuk air itu jangan dinyalakan dulu. Bongkar total lalu bersihkan, itu yang paling terbaik. Karena biasanya jika dinyalakan dan kita lagi apes, kondisi mesin masuk ke
kondisi air masuk ke bagian mesin, khususnya IC power, itu bisa konslet ya. Namun ini kelihatannya nggak sampai ke bagian IC power ya, karena ya ini sebelumnya bilang pemilik dinyalakan ya mau normal, namun kamera nggak berfungsi. Oke, kita akan buka untuk bagian mesin. Secara fisik di bagian mesin tidak terdapat percikan air, dan ini tentunya kabar positif ya, bahwasanya kemungkinan besar mesin aman. Jadi permasalahan itu karena kamera tidak berfungsi, dan itu biasanya disebabkan karena masih adanya air atau genangan air di konektor kamera ataupun di modul kameranya. Ya, kita akan bersihkan di bagian mesin ya. Pastikan tidak ada sisa air. Jadi untuk pembersihan, untuk mengangkat air dari mesin itu gunakan cairan thinner ya. Oke, ini bagian mesin sudah dibersihkan ya. Lalu kita akan maksimalkan ya untuk di kameranya. Nah, ini untuk di bagian kamera depan ya. Untuk di lubang kamera depan pastikan bersihkan, karena biasanya jika kita lupa juga dia nanti ngembun ya. Karena sifatnya itu kan air, jika mesin kondisi nyala otomatis ada suhu panas sehingga airnya mengembun di kaca modul, khususnya untuk di lubang kamera depan ya. Lalu kita akan bersihkan kameranya ya. Untuk pembersihan kamera hati-hati ya untuk di bagian modul. Pastikan kita bersihkan dengan lembut ya dan penuh perasaan cinta. Iya. Ya, bisa ukur-ukur sendirilah bagaimana memperlakukan lensa. Lalu kita akan pasangkan lagi. Sebetulnya kalau ini nggak terlalu lama ya kasusnya masuk air, artinya tidak sampai sehari 2 hari baru dibawa ke konter, itu kondisi biasa masih aman ya. Oke, ini untuk kamera yang bagian belakang ya. Jadi kita lihat di situ ada tingkat korosi ya. Jadi biasanya memang bagian yang sering kena itu di konektornya. Kita tinggal bersihkan ataupun kita kerik ya untuk yang bagian hitam bekas korosi, supaya jalur itu connect kembali saat masuk ke bagian soket atau konektor. Jadi yang perlu difokuskan itu biasanya di area-area konektor ya, karena di konektor itu kan penghubung jalur, dan biasanya kalau ada jalur positif dan negatif, jika kena air ya hasilnya konslet. Lalu kita pasangkan kembali semua kameranya ya. Nah, ini pastikan kamera itu semua konektor keadaan sudah bersih ya. Jadi ini dokumentasi dari teknisi kami ya. Kebetulan saya lagi nggak ada, dan mudah-mudahan ini bisa diambil manfaat ya. Untuk kasus yang air atau X masuk air, sebetulnya untuk pengguna smartphone ataupun gadget yang bukan seorang teknisi itu juga bisa ya untuk memperbaiki secara pribadi ya, atau di rumah dengan cara sendiri. Intinya ya semua pengerjaan itu harus hati-hati. Oke, ini langsung kita nyalakan ya, dan akan kita lihat ya hasilnya apakah kamera sudah berfungsi.
Karena di awal terima HP ini itu dalam keadaan kamera tidak berfungsi. Saat aktifkan fitur kamera, dia tulisannya terhubung ya, tidak terhubung. Oke, ini sudah sampai ke tampilan seperti ini. Dan kelihatannya ini lagi nanyain sandinya ya. Oke, langsung dites ya kameranya. Ya, ini kita akan tes bagian kamera depan ya. Untuk kamera depan oke. Untuk kamera belakang juga sudah oke. Oke, jadi semua sudah berfungsi ya untuk di kamera. Konsepnya adalah atau metodenya untuk setelah masuk air direkomendasikan langsung bongkar dan bersihkan. Hindari sampai sehari 2 hari ya, atau nginep. Artinya nginep tuh masuk airnya sekarang, lalu karena males 2 hari kemudian lalu dibongkar dan dibersihkan. Itu lebih memperparah keadaan. Kalaupun ingin menunda, itu ya sebaiknya bongkar lalu copot konektor baterainya, sehingga kapan waktunya akan dibersihkan bisa dilakukan. Namun itu juga tetap masih mengandung resiko. Yang paling baik itu ya saat setelah masuk air, saat itu pula jangan dinyalakan, langsung bongkar habis HP-nya, bersihkan dengan cairan thinner. Lalu jika nggak punya pemanas ataupun blower, jemur di bagian genteng kah, lalu di bagian yang panas lah istilahnya, supaya air itu cepat mengangkat ya, terutama untuk di bagian IC yang memang masuk air itu bisa cepat terangkat. Atau jika tidak memungkinkan, bisa juga ditaruh beras ya. Jadi ditaruh di sela-sela beras, namun pastikan setelah dibersihkan ya. Jadi jangan masuk air lalu direndam beras. Itu tidak memperbaiki persoalan. Karena apa? Saat kondisi HP masuk air lalu ditaruh di rendaman beras, itu memang bisa kering, dan memang kalau dinyalakan kebetulan gak konslet itu bisa nyala. Tetapi itu menyisakan persoalan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Meledak di sini artinya bisa kumat atau bisa terjadi permasalahan. Karena sumbernya air yang sudah kena itu dia tidak bersih secara maksimal ya. Dia hanya kering tapi menyisakan sisa-sisa yang bisa menjadi korosi. Nah, itu solusi yang paling baik, bersihkan dengan cairan thinner ataupun yang lainnya, atau dengan sabun juga bisa. Lalu setelah itu rendam dengan beras ataupun keringkan di bawah sinar matahari ya. Ya, ini sudah selesai. Dan kelihatannya yang punya atau pemiliknya di belakangnya teknisi kita ini ya. Lagi sambil lihat ya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih. Bye-bye. Senin tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.